Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fil ardi khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, ibu yang hadir pada sore ini, mudah-mudahan semuanya calon penghuni surganya Allah. Setiap manusia berharap hidupnya sukses, dan kesuksesan itu sebenarnya dibagi dua, ada sukses dunia, ada juga sukses akhirat. Siapakah orang yang sukses? Imam Ahmad Mustafa Al-Farabi dalam tafsirnya pernah menjelaskan, orang yang sukses itu sebenarnya orang yang cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ibu punya harapan, punya cita-cita dikabulkan oleh Allah, itu satu tanda ibu orangnya sukses. Dari sini ibu tidak boleh mengukur kesuksesan kita dengan orang lain. Saya ambil contoh ya, ada ibu yang sedang banyak harta, terus kata ibu, aku mau bikinlah punya rumah lantai 2. Terus ibu bangun, tercapai, sukses. Tapi kata ibu yang sebelah, saya nggak minat, dengkul nggak kuat. Nah makanya orang yang lantai 1 pun rumahnya sukses. Kenapa? Karena cita-citanya berbeda. Saya punya jemaah ibu, dia sudah 8 tahun rumah tangga, udah ikut program bayi tabung 2 kali, tetap aja gagal. Sampai udah habis 500 juta. Jadi rupanya anak itu mahal ibu ya. Sampai 500 juta nggak punya anak. Ibu alhamdulillah. Ya bu ya, nggak ikut bayi tabung tiap tahun hamil bayi. Alhamdulillah. Berarti ibu punya cita-cita dikabulkan oleh Allah, ingin punya anak. Maka ketika ibu punya anak disebut orang yang sukses. Kenapa? Cita-citanya tercapai. Ibu ada yang anaknya kuliah, maaf ya. Ada yang punya cita-cita, mama mau ingin ke Unpad, ikut kemarin SBMPTN, kemudian diterima, sukses, dan pinginnya kuliahnya ke Unpad. Tapi kata tetangga, anak aku mau ingin muntir aja dekat, biar gak usah kos, cukup bawa motor. Nah begitu dites, ikut SBMPTN, lulus, itu juga sukses. Kenapa? Karena cita-citanya ingin kuliahnya diuntirkan. Dan ingat ya bu, nanti mah ketika lulus kuliah, kerja bukan hanya ikhtiar, tapi melibatkan takdir Allah. Kan ada yang lulusan Unpad sukses, ada yang untirkan juga sukses ya. Ibu-ibu yang sekarang sukses aja, lihat wajah-wajah orang bahagia ibu ya, wajah orang kaya. Kan dulunya nggak selamanya ranking 1 semua sekolahnya ibu ya. Kelihatan sih banyak yang biasa-biasa aja ya bu. Tapi walaupun ibu kampusnya biasa aja, ternyata diberikan kesuksesan. Kenapa? Karena itu pun boleh jadi melibatkan takdir Allah. Sampai nanti perhatikan bu, kalau puncaknya sukses di dunia, dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu puncaknya sukses dunia. Jadi siapapun ibu yang sekarang rajin ngaji, kita rajin baca Quran, suami ibu bekerja dengan baik, ujungnya sebenarnya bagaimana bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu sukses di dunia. Saya bercontoh, ibu, kalau ibu berumah tangga disebut sukses kapan? Kalau rumah tangga itu dipisahkan dengan kematian. Jadi yang sekarang rumah tangga 15 tahun sudah sukses belum? Karena nanti disebut sukses kalau rumah tangga itu dipisahkan dengan kematian. Ujungnya pisahnya dengan kematian. Kan ada yang nikah usia 25, pas 50 tahun cerai gara-gara reuni, tak penyakit reuni yang itu ketemu dengan mantan yang dulu ditolak. Ya Allah ya. Begitu ketemu, ya Allah ternyata ya dulu aku putusin gitu, aku tolak bahkan waktu itu, tapi ternyata lebih sukses daripada suamiku. Nah banyak itu yang kemudian cerai. Makanya kalau ada orang yang cerai dalam rumah tangga dianggap tidak sukses rumah tangganya. Kenapa? Sukses rumah tangga kalau dipisahkan dengan kematian. Makanya ibu, kita sedang berproses rumah tangga kita, semoga sukses ya. Ibu punya anak masih ada yang SD, SMP, SMA, nanti kuliah, kapan disebut sukses? Kalau ibu punya anak perempuan, anak itu dinikahkan. Kalau ibu punya anak laki-laki, dia hidupnya mandiri. Ketika anak sudah hidupnya mandiri, ibu satu tanda sukseslah kita jadi orang tua. Makanya ibu walaupun anak ini banyak ya, nanti kalau ibu sudah tua mah akan ditinggalkan juga oleh anak-anak ibu. Saya pernah cerita, anaknya makin pintar makin jauh. Sok aja ibu cek, mama aku dapat beasiswa ke Jepang, boleh kuliah ke Jepang, beres kerja di Jepang, jarang pulang.
iya ya, anak pintar jarang kali. Orang keluaran juga nggak beda, apa nggak sama kan liburnya ibu. Di sana masuk, di sini mah libur. Iya, kalau anak sukses, kaya, pinter, jarang pulang, duitnya doang yang pulang dia pulang. Tapi anak yang kedua mau pulang aja, tapi nggak pernah kasih duit. Nah itu ya bu. Jadi kata ibu ya, makin pinter makin jauh dengan orang tua. Kan yang dikasihnya bukan orang Cirebon ya, bukan. Sebagai besar orang kampung kelihatan ya. Berhubung orang kampung yang sukses, maka ibu tinggallah di Cirebon. Ini kan ada orang sukses ya, makanya bisa berkompetisi walaupun dengan orang-orang yang jauh tinggalnya dengan kita. Makanya saya luruskan dulu ya bu, sukses dunia mah kalau nanti orang itu meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sukses di akhirat, perhatikan ibu, sebenarnya ketika orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah, itu disebut sukses. Nanti ibu meninggal masuk ke alam kubur, di alam kubur itu belum ke surga, lalu disebut dengan raudhatul jannah, taman surga. Jadi kalau ibu nanti ke alam kubur belum ke surga ya bu, baru ke taman surga. Taman ya lumayan, ibu kalau ada taman selfie ya kan, nah berarti taman itu indah ya. Enggak ibu asal mana ada taman, bukan selfie. Jadi rumah makan itu lihat dulu bagus enggak, udah masuk mobilnya potong dulu, ya sangat nyaman pergi lagi ya bu ya. Penting mah fotonya, karena itu kan lebih cantik di fotonya daripada aslinya ya bu. Nah, makanya ibu masih foto, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, biar ibunya bahagia ya. Sampai selfie kan wajah mah harus dirawat, bukan diedit ya bu. Nah ibu banyak yang wajahnya diedit aja diedit. Ada lihat foto profilnya langsing, begitu foto mengguntang, nanti akan di fotonya ditahan perutnya kan, biar kelihatan langsing. Nah jadi kalau ibu suka dengar panggilan ada hayya 'alal falah, mari kita meraih kesuksesan. Apa sukses di situ? Diharapkan manusia itu bisa sukses di dunia, tapi yang lebih bisa sukses di akhirat. Nah, cara terbaik untuk meraih kesuksesan itu kita harus mendapatkan pertolongan Allah. Kita makan makhluk yang lemah ya bu ya, jauh dari kesempurnaan. Makanya kalau ibu ingin sukses, kata kuncinya apa? Ibu harus banyak mendapatkan pertolongan Allah. Sok pagi-pagi sarapan bu, ada yang makan nasi uduk sama bakwan sehat, ada yang pedas sedikit mules. Padahal bakwannya sama, sambalnya sama. Kenapa itu sehat? Karena ibu dapat pertolongan Allah. Makanya kalau yang tidak dapat pertolongan Allah suka sakit, berarti dia tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ibu yang berumah tangga ya, alhamdulillah ada yang udah 10 tahun, 20 tahun, tapi kan ibu dapat pertolongan Allah, melihat suami makin tua makin bergemusin. Ya Allah, ibu ya, kan kayaknya lebih gimana gitu ya bu ya, makin tua itu. Nah, kenapa ibu rumah tangganya bahagia? Berarti ibu dapat pertolongan Allah. Kan ada ya yang suaminya ganteng, isi makin cantik, tiap Kamis ke salon, tapi cerai rumah tangganya. Kenapa dia cerai? Berarti dia tidak mendapatkan pertolongan Allah. Makanya kalau ibu ingin sukses, ibu harus mendapatkan pertolongan Allah. Dan cara terbaik mendapatkan pertolongan Allah, kita harus banyak melakukan ikhtiar, melakukan cara-cara terbaik. Ikhtiar apa yang harus kita lakukan untuk menggapai pertolongan Allah? Pertama, kita harus niat karena Allah. Jadi kalau ibu mendidik anak, ibu berumah tangga, ibu melaksanakan ibadah, kalau ingin dapat pertolongan Allah, ibu ingin sukses, syarat pertama, ibu harus belajar melakukan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah. Dan untuk menggapai ikhlas, secara umum kan ada 3 ya bu, yang harus kita lakukan untuk jadi pribadi yang ikhlas. 1, ibu harus husnudzon. Apa husnudzon bu? Baik sangka kepada Allah. Saya ambil contoh, ibu nanti malam tahajud ya, kan kelihatan dari wajah hari tahajud ya bu ya, makanya kan asing ngantuk karena tadi malam kan tahajud ya. Ibu maaf ya, ibu kalau tahajud misalnya, kenapa malam-malam orang nggak tidur ibu mau tahajud? Jawabannya ibu husnudzon kepada Allah. Walaupun ini waktu tidurnya dikurangi karena untuk sholat, yakin ini sholat ini baik menurut Allah. Makanya sholat ibu pasti ikhlas. Ibu kenapa menutup aurat ini ya? Karena ibu husnudzon kepada Allah. Kalau Allah perintahkan menutup aurat, ini pasti baik menurut Allah, pasti banyak hikmahnya. Karena ibu husnudzon, maka alhamdulillah ibu sore ini semuanya menutup aurat. Kan kalau orang seudon mah, aku mah kalau pakai jilbab kelihatannya nggak cantik. Dia seudon sama Allah. Tapi ibu yang husnudzon mah,
lah pakai jilbab justru kelihatannya lebih cantik ketimbang tidak pakai jilbab. Ibu mendingan juga pakai jilbab ya Bu ya. Kalau ibu dibuka jilbabnya, uban juga tidak jelas posisinya di mana. Ya Allah. Jadi mendingan juga ada pakai jilbab sebenarnya. Makanya ibu sore ini perhatikan, ibu kenapa mau ngaji sore ini? Ibu husnudzon sama Allah. Aku yakin lah husnudzon baik sangka sama Allah. Kalau Allah perintahkan untuk membangunkan masjid, kita mengajar husnudzon kepada Allah. Boleh jadi ini menjadi amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin ikhlas, satu, ibu belajar harus husnudzon, baik sangka kepada Allah. Jangan jauh-jauh. Ibu sampai sekarang kenapa rumah tangga ibu ditolong Allah? Karena ibunya husnudzon. Ya Allah, bagaimanapun suami itu yang terbaik menurut Allah. Menurut Allah. Ya, walaupun menurut manusia mungkin banyak kekurangan, tapi yakin ini pasangan yang terbaik menurut Allah. Makanya lihat tetangga yang suaminya ganteng, ibu biasa-biasa aja. Karena yang ganteng, yang kaya belum tentu rumah tangganya bahagia. Saya punya jemaah saya, waktu dulu anaknya TK diantar sama suaminya, ibu ngantar anak TK, dan punya yang motor, belum punya mobil. Sekarang suaminya jadi pengusaha kaya, direbut sama pelakor. Ya Allah, sampai isinya ngomong, Pak Ustaz, andaikan waktu bisa diputar, nggak bisa waktu nggak bisa diputar. Mendingan dulu hidup langsa, tinggal di rumah tipe 21, 60, ibu yang kecil-kecil itu, tapi kami rumah tangga bahagia. Daripada sekarang suami aku sukses, tapi dia ternyata sudah direbut sama perempuan lain, kaya, ganteng, sukses, ternyata istrinya tidak bahagia. Ini kabar baik buat ibu ya, yang suaminya minimalis, yang dia tenang aja. Kata ibu, suami aku kenapa tidak kaya? Udah, makanya aku yakin itu yang terbaik menurut Allah. Makanya kata kuncinya, kalau ibu ingin ikhlas, satu apa? Husnudzon. Yang kedua, ibu harus muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Muncul itu pribadi yang ikhlas. So, kalau ibu sedekah, maaf, biarkan orang lain tidak tahu. Aku yakin Allah mah pasti tahu. Kan muncul ikhlas ibu. Sampai jauh-jauh ada ibu yang malam nanti tahajud jangan bikin status. Ada orang yang tahajud aja bikin status. Wah, ya Allah, baru pakai mukena bikin status. Tahajud dulu yuk. Jangan ibu tahajud. Ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Biarkan orang lain tidak tahu dan Allah mah tahu. Tuh, yang dia jadi kudu yakin hidupnya diawasi oleh Allah. Makanya ketika orang itu sudah merokok, muncul pribadi yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas, insya Allah hidup akan ditolong sama Allah. Yang ketiga, ibu kudu yakin setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Muncullah pribadi yang ikhlas. Saya ambil contoh, ibu. Kalau ibu mendidik anak, kenapa sukses? Karena ibu punya keyakinan anak tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Tapi kenapa ibu mau mendidik anak? Kata ibu, yakin yang akan membalas pada dasarnya adalah Allah. Makanya mendidik anak ukuran keikhlasan. Coba saya ambil contoh, Bu, kalau ada orang meninggal, ibu takziah, itulah ukuran keikhlasan. Kan kalau ibu undangan, orang kawinan, ibu undangan, apa kata ibu? Undangan lah. Dan kalau saya hajangan, kalau ini takziah juga insya Allah datang. Kalau aku nggak pernah undangan, nanti aku hajangan nggak ada yang datang. Berarti ibu undangan masih ada motivasi dunia. Kenapa? Nanti kalau ibu hajangan berharap orang-orang pada datang, ya kan? Ada motivasi dunia kan? Tapi kalau ibu perhatikan takziah, nengok orang yang meninggal, ibu nggak pernah punya pikiran semoga nanti kalau aku meninggal dia pada datang juga. Enggak, berarti ibu ngomong yang takziah ya Bu, yang ngurusnya kabur semua. Makanya ketika ada ibu yang takziah, di situ ukuran keikhlasan. Kenapa? Ibu berbuat baik dengan keyakinan orang itu tidak mungkin membalas kebaikan saya, tapi yang membalas pada dasarnya adalah Allah. Makanya ada ibu yang suka rajin kalau pagi-pagi hari Minggu kan ke bundaran ini pakai legging warna pink. Ya Allah, mana merosot baik, airnya udah mengarah. Terus suka ada apa anak-anak kecil, ibu kasih lah itu 10.000. Si anak kecil itu ngomong terima kasih juga kan? Udah dikasih lari aja dia mah. Ya Bu ya, udah ibu jangan didusun, orang terima kasih gitu. Jangan. Kenapa? Karena ibu ikhlas. Biarkan dia tidak ngomong terima kasih, tapi yakin yang akan membalas pada dasarnya adalah Allah. Makanya kalau sudah ditanamkan satu, oh ibu orang ikhlas itu harus husnudzon. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga yakin setiap perbuatan ada balasannya. Maka dipastikan kita sudah belajar
menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Apa keutamaannya ibu? Kalau ibu sudah menjadi pribadi yang ikhlas, perhatikan ibu, ini namanya dahsyatnya kekuatan ikhlas. Satu, ibu, niat itu lebih utama dari amal. Bahasa hadisnya, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Saya ambil contoh. Ibu malam udah niat mau tahajud, diaturkan alarm jam berapa bu? Jam 3.30 ya. Karena kan subuhnya jam 4:38, 3:38. Ibu udah diatur setengah 4. Ibu udah bangun, ibu udah niat tahajud. Terus ibunya mules, ya Allah. Sekarang nggak boleh sholat dalam keadaan mules, nggak boleh. Karena itu nanti merusak kesehatan. Ibu mules sampai jam 5. Nah, karena ibu sudah niat mau tahajud, terhalang sama mules, maka ibu sudah dihitung mendapatkan pahala. Jadi ibu jangan, ya Allah, mules nanti jam 7. Jangan gitu. Ibu udah niat mau tahajud, ibu sakit perut ibu sampai datang waktu subuh, karena sudah niat udah bangun mau tahajud, terhalang takdir ibu sakit, itu sudah dihitung melakukan amal soleh. Besok ibu puasa hari Senin, ya biar sehat, bukan langsing. Karena saya belum temukan orang puasa langsing, enggak, ya bu ya, malah tak montok di puasa. Itu bukan puasanya empat masalahnya ya bu. Soalnya ada ibu yang besok mau puasa, coba bu, jam 5.30 datang bulan. Aduh ya Allah, dari subuh udah datang bulan. Wah tadi jam 6 pagi, udah tinggal setengah jam lagi datang bulan. Ibu jangan ngomel. Kenapa? Ibu sudah niat mau puasa hari Senin, ibu sudah puasa jam 5.30, ibu datang bulan. Niat orang mukmin lebih utama daripada amalnya, karena itu terpotong dengan takdir. Baik, saya ambil contoh lain. Ibu bulan depan mau ngaji, udah diniatin, ya Allah, aku mau ngaji. Tiba-tiba suami ibu pulang sakit. Kata ibu, aku mau ngaji, udah diniatin. Terus suami sakit, ibu nggak jadi ngaji. Ibu ngurusin suami, maka ngurusnya suami, ibu sudah niat mau ngaji, sudah dihitung pahala niat mau ngaji. Tuh ya bu ya, makanya dalam Islam niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih utama daripada amalnya. Baik ibu, saya kalau suka cek ibu ya, ada yang suaminya pesan hari Minggu, mah daging ayam sih, iya ayam iya, sama sayur sop. Ibu udah masak, suami makan naik sepeda. Kan jarang istrinya diajak ya, jarang ada yang suami ngajak istri. Karena capek, ibunya ngegayung aja masalahnya ya bu. Baru naik sepeda setengah jam sarapan gitu. Makanya kalau sudah ditanya, ayo mau kemana? Naik sepeda, mama ikut, beri nggak jadi, ngegayung aja mama nggak naik sepeda. Atau kalau dimakan 300 ya maksudnya 350 naik sepeda ke kabung, udah ya naik sepedanya sebentar, makannya yang banyak. Makanya suka suami bilang, mah daging ayam ya, sayur sop ya, iya ibu udah masak, ibu kan. Suami naik sepeda, begitu pulang ditanya, ayo mau makan nggak? Udah makan tadi sama teman-teman. Ibu jangan emosi. Kan ibu udah niat, udah masak. Jangan, ya Allah, capek-capek masak, dimakan enggak? Nggak usah gitu kali ibu. Ya, kan ada yang suami ibu sampai begitu, masak jengkol geprek. Kemana kan ayam geprek? Kemana? Bapaknya kan jengkol geprek. Ibu udah ngegepreknya pegel, mana mengejar ke daster coba ibu ya. Kata ibu, begitu pulang suami, ayah dari mana? Ibu teman dari ngumpul biasa sepedaan. Mau makan nggak? Enggak, udah makan. Ya Allah, makan ngeliat tangan apa pegel, ngegeprekin jengkol. Dimakan enggak? Kalau itu menelpon, biar mamanya nggak masak. Bu bisa sewa, bu kenapa? Ibu udah niat membahagiakan suami. Harusnya, ayo udah makan. Iya, udah biarkan jengkol yang sekilo biarin mama yang habisin. Ya udah, daripada mama nanti kencing kamar mandi air yang mencium kamar mandi. Bahkan apa pesan dia dimakan mangga. Jadi ibu kalau kita udah niat, walaupun suami itu tidak menikmati, sudah dihitung amal soleh. Itulah hebatnya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih utama daripada amalnya. Yang kedua, niat itu adalah ruhnya ibadah. Apa maksudnya bu? Syarat diterimanya ibadah. Makanya ibadah itu sekecil apapun, kalau ibu niatnya karena Allah, diterima oleh Allah. Sampai jauh-jauh ya. Ibu datang ke sini, ini kan dapat pertolongan Allah ya bu. Ibu bisa pengajian, udah niat aja karena Allah. Nah
Nanti ada yang pulang dapat ilmu bonus ya, tapi paling tidak datang ke sini mah dosa diampuni. Amin. Tolong diluruskan kalau ngaji ya, jangan cari ilmu dulu. Sama itu kalau ada anak belajar di sekolah, niatnya apa? Belajar, ibadah, dapat ilmu mah bonus. Makanya kalau anak pintar kan nyalahin guru. Ini mah kalau anak pintar, gurunya disalahin, sekolahnya salahin. Kenapa sih anak aku sekolah di situ mah pintar-pintar? Ya yang lain mah pintar buktinya. Anak ibu yang nggak pintar, turunan ibunya, ya kan? Makanya aku mau sekolah kalau pintar bonus, gitu. Ya seandainya dia tidak pintar, dia udah sekolah, dia sudah ibadah, berarti ada dosa yang diampuni, gitu. Kalau pintar mah bonus. Ibu hari ini ngaji paling tidak, semoga ngaji ini jadi penghapus dosa. Gitu ya, syukur-syukur dapat ilmu. Ada ibu yang nulis juga nyampe rumah hilang catatannya, kan ibu ya, jangan sibuk di rumah, masih sibuk di rumah. Tapi kata ibu, biarlah setiap goresan tinta aku nulislah di pengajian sudah ditulis oleh malaikat yang nanti begitu hari kiamat akan diperlihatkan oleh malaikat catatan pengajiannya hari Sabtu tanggal 4. Mana jelek tulisannya kan, pulpennya macet. Ya, yang penting tangan jadi saksi digunakan untuk pengajian. Ya, jadi ibu jangan lah ngapain nulis nggak dibaca. Tulisan ibu di SDG hilang bukti. Di SMP hilang, ijazah aja nggak pernah dilihat. Orang yang rapor ijazahnya kecil-kecil kan masalahnya. Sampai kata anak, mama, ijazah mama ada yang SMP. Nilainya bagus aku, nggak tahu siapa nggak dibawa. Ya orang kecil masalahnya nilainya, makanya nggak sudah dibawa. Tapi kan proses ibu belajar di SD, SMP, SMA, ibu jadi mahasiswa itu dihitung amal soleh. Yang nanti di akhirat kita akan lihat, oh inilah belajar aku dan Allah catat itu sebagai amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah. Makanya kita kembali ya bu, ibu kalau sudah niat ke sini, udah aku mah niat karena Allah. Ya walaupun ibu nanti dapat ilmu bonus, seandainya tidak minimal dapat pahala, ada dosa yang diampuni. Yang penting niatnya karena Allah. Makanya niat itu disebut ruhnya ibadah. Coba, bu orang pakai jilbab, orang pakai jilbab semuanya dapat pahala nggak? Belum tentu. Ada orang yang pakai jilbab karena Allah, ada orang yang pakai jilbab menutupi aib, menutupi kekurangan. Makanya kalau ada orang pakai jilbab niat karena Allah, baru dapat pahala. Ada orang sedekah jadi amal soleh, belum tentu. Kalau dia niat karena Allah, dia dapat pahala. Ada nggak orang sedekah karena riya? Banyak. Makanya belum tentu dia mendapatkan pahala di hadapan Allah. Maka ketika ibu lihat, oh apa tandanya orang yang ikhlas? Istimewanya apa? Satu, niat itu lebih utama dari amal. Yang kedua, niat itu ruhnya ibadah, syarat diterimanya ibadah. Nah yang ketiga, niat itu cara terbaik mengundang pertolongan Allah. Makanya ya bu, siapapun yang suka ikhlas dalam berdoa, insya Allah dia dapat pertolongan Allah. Baik, kita akan cek sedikit-sedikit ya bu. Ibu, kenapa rumah tangga ibu itu ditolong sama Allah? Saya yakin ibu niat berumah tangganya karena Allah. Kalau ibu niatnya karena harta, nanti kalau suaminya miskin, ibu bisa minta cerai. Berarti niatnya bukan karena Allah kan? Tapi ibu mah jatuh bangun udah biasa. Suami lagi banyak duit, syukur, gak banyak duit, sabar. Jadi kalau ditanya, ibu kenapa rumah tangganya awet? Dari dulu suami itu aja. Aku mah berumah tangganya karena Allah. Makanya rumah tangga aku dijaga sama Allah, dapat pertolongan Allah. Ya bu ya. Suami ibu, kenapa sampai sekarang rumah tangganya bertahan dengan ibu? Karena melihat ibu niatnya karena Allah. Kalau melihat penampilan kan sudah mulai banyak yang abstrak kelihatan ibu ya, sudah mulai banyak yang tidak jelas yang makin tua itu. Ya Allah. Tapi kan ketika ditanya, Bapak kenapa masih rumah tangga dengan ibu itu? Saya kan berumah tangganya karena Allah. Ya bu ya, makanya walaupun isi sudah tidak cantik lagi, suami itu tetap sayang. Kenapa? Boleh jadi di balik kekurangan pasangan hidup kita, ketika kita melaksanakan karena Allah, itulah pintu surga buat kita. Ada yang suaminya suka apa? Sakit-sakitan, tapi seistrinya merawat dengan baik. Apa kata ibu? Semoga ayah sabar ditimpa dengan sakit dan mama juga diberikan kesabaran. Jadi ayah masuk surga lewat sakit, mama masuk surga karena merawat ayah yang sakit. Ini kabar baik yang suaminya sakit-sakitan ya bu ya, tenang aja. Kalau itu dirawat dengan baik, siapa tahu itu adalah pintu surganya. Makanya saya cek, ibu kenapa rumah tangga itu ditolong oleh Allah? Karena kita niat berumah tangganya karena Allah. Sekarang itu ada yang anaknya di Jakarta, ada yang di Malang, ada yang di Jogja, di Surabaya. Anak ibu kuliah jauh, jauh kan? Jauh sebenarnya. Tapi kenapa ibu berani melepaskan anak yang jauh? Karena ibu udah niat
kuliah 5 tahun lulus. Orang yang kena narkoba anak itu selamat. Orang yang kena pergaulan bebas anak itu tidak pernah tersentuh. Orang ada yang kuliah berhenti anak itu beres. Kenapa anak itu beres kuliah? Tandanya ditolong oleh Allah. Kenapa ditolong oleh Allah? Niat kita kuliahin anak itu semata-mata mencari ridha Allah. Makanya ikhlas bisa mengundang pertolongan Allah. Ya Bu ya, jadi kita kembali ikhtiar terbaik satu, kita harus niat karena Allah. Yang kedua, Ibu, ikhtiar kita itu adalah mujahadah. Apa mujahadah itu? Sungguh-sungguh. Ya, ingat. Jadi ikhtiar terbaik itu satu, ikhlas. Yang kedua, mujahadah, sungguh-sungguh. Ibu, saya yakin ya, siapapun ibu yang sehat tiap hari, karena itu sungguh-sungguh merawat kesehatan. Nggak boleh orang sembarangan. Saya ambil contoh. Ada orang darah tinggi, Bu, kenapa dia walaupun darah tinggi suka turun lagi? Ada kesungguhan dia menjaga tensi darahnya supaya tetap stabil. Kalau orang nggak sungguh-sungguh, Ibu saya tahu tensi darah naik. Terus saya pengen makan rabe, saya bermana rabe, sate kambing saya makan. Pakai emping, saya nggak pakai emping, ya kan? Pakai emping itu demen saya banyak. Nanti cuci mulut durian, saya durian. Terus tiba-tiba makan rabe, makan sate, pakai emping, itu yang luar biasa. Terus cuci mulut durian, langsung wah ibu deh kena setruk kan? Ibu kenapa setruk? Takdir di Allah, takdir. Itu kalau saya ibu, karena ibu tidak mujahadah, tidak sungguh-sungguh menjaga kesehatannya. Makanya saya jadi pemaham ya, Bu, ada yang disebut dengan penyakit turunan, memang ada, tapi belum tentu penyakit ibunya separah anaknya. Kenapa? Boleh jadi si anak itu ada mujahadah, ada kesungguhan bagaimana merawat tubuhnya, merawat kesehatannya. Makanya, aduh, ibu saya kena gula, aduh ya, katanya anaknya itu punya potensi nanti kena gula juga tuh, gula darahnya bisa turun, mungkin bisa turun. Tapi kalau pola hidup si anak beda dengan orang tuanya, ada yang anaknya kena apa namanya, orang tuanya kencing manis, anaknya mah enggak. Kenapa? Pola hidup anak yang berbeda dengan orang tuanya. Ingat ya Bu ya. Makanya kalau saya cek punten, Bu, ada nggak anak ibu yang lebih pintar dari ibu? Banyak, jujur ya, banyak. Ya Allah, ibu ada yang S1, anak kelas 5 SD aja nanya PR ke mamanya nggak bisa, Mama ada PR matematik, dilihat dong. Yang mana deh? Ini berapa soal 10? Gimana mah? Beda kayaknya dengan zaman mama, beda. Apalagi saya kurikulum merdeka, mama beda kurikulumnya. Tahun berapa waktu itu ngomong kurikulumnya juga? Udah beda. Jadi cuma nanya ke temanku, tuh teman juga nggak bisa mah. Udah nanya ke gurunya, atau namanya itu nanya ke gurunya. Nah ibu kalau kita cek ya Bu, maaf ya, ada nggak yang ibunya nggak pintar, anaknya pintar? Ada, karena anak si anak itu mujahadah. Saya ambil contoh begini Ibu, punten ya. Wah, ada yang orang tua kita di kampung miskin, tapi orang tua ngomongin begini, biarkan aku yang miskin, yang penting anak-anak aku hidupnya sukses. Wah, kata di kampung, rumahnya bilik Ibu, kalau makan di galangan sawah itu makannya galangan sawah, pakai daun pisang aja kan, digelarin itu, cuma apa nasi liwet aja, ikan asin sambal, tumpangin ikan bakar 3 kilo, kayaknya enak, luar biasa. Tapi kan ada yang bapaknya ngomong begini, biarkan bapak macul, biarkan bapak di kampung, tapi kamu harus sungguh-sungguh belajar supaya kamu lebih sukses dari bapak. Ada nggak yang begitu? Ada Ibu. Makanya kita cek orang tua miskin, anak dari kaya. Kenapa dia dapat pertolongan Allah? Ada mujahadah di sini, ada kesungguhan di sini. Sekarang dibalik, saya pernah sampaikan, ibu-ibu yang sekarang kaya tidak jaminan anak kita kaya. Kenapa Bu sekarang? Mental anak sekarang kurang mujahadahnya. Dan ibu juga tidak melatih mental kepada anak. Punten, masuk SD kan pengaruh donasi. Wah, bukan masuk SD gara-gara donasi. Makanya mah gimana masuk gampang, jadi orang dalam nanti juga masuk. Tuh, udah mulai penyakit kan Ibu. Masuk SMP, sudah dipikirin nanti ayah jadi orang dalam. Masuk nanti SMP jauh, tadi orang dalam gampang. SMA apalagi SMA, udah masih dipikirin urusan ayah. Masuk kuliah, bayar lagi. Apa yang terjadi sekarang? Anak jadi malas belajar. Malas dia belajar ya kan? Ngapain katanya bimbel? SMA juga pakai donasi. Nanti apa adanya aku kan ayah aku juga calon dari belajar. Nanti juga masuk. Tuh, sampai ada anak
orang dalam aja jadi surga. Nanti tidak surga ada orang dalam. Karena kita salah orang tua, dia tidak mujahada. Saya kalau cek itu, Nabi itu manusia istimewa, Fatimah itu cantik, tapi akan Rasul, Fatimah iman, beramal. Anak Nabi masih suruh beramal, anak Nabi loh Bu, bisa dibayangkan, ibu anak siapa? Ya Allah, nah makanya kita kalau ke Rasul, ya Rasul aja, ke anaknya suruh beramal, sungguh-sungguh beramal. Kenapa? Karena seorang Nabi pun tidak bisa nolong anaknya di akhirat kalau anak tidak melakukan amal soleh. Bu, Nabi itu bisa nolong anaknya nggak semakanan? Nggak bisa. Nabi Ibrahim bisa nolong bapaknya nggak di akhirat? Nggak bisa, karena bapaknya kafir meninggalnya. Artinya apa? Seorang Nabi pun masih memerintahkan kepada anaknya mujahadah. Ayo kita sungguh-sungguh. Makanya dicek ya Bu, kenapa anak ibu SD pinter, SMP, SMA sampai kuliah? Ibu harus sadar, anak aku dapat pertolongan Allah karena dia memang mujahadah. Dia sungguh-sungguh dalam belajar. Ya Bu ya, sok jangan jauh-jauh. Ibu punten sehat karena ibu ada mujahadah menjaga kesehatan. Makanya kan pagi-pagi air putih dulu, ibu ya Bu ya, biar sehat. Terus yang lembek dulu kan, pengantarnya yang lembek dulu, bubur dulu kan jam 6. Nah, jam 7 lontong sayur kan. Aduh, lama nasi dulu, ibu makan. Jam 9 nasi kuning, nah ibu baru jam 10 naik dikit kan, matakor, jam 10. Jam 12 makan, jam 1 sebelah, wah luar biasa ya Bu. Jadi ada pengantarnya dulu. Kalau pagi-pagi langsung makan sebelah, rusak juga kesehatan tubuh kita ya Bu. Nah kalau saya cek, ibu kenapa ibu sukses, ibu sehat, ada mujahadah. Kenapa anak pinter, ada mujahadah. Ibu rumah tangga, kenapa sukses, ada mujahadah, ada kesungguhan. Saya pernah sampaikan, ibu tugas suami apa? Sungguh-sungguh nyari duit. Tugas istri, sungguh-sungguh ngatur duit. Kan ada kesungguhan ibunya. Aduh, nggak boleh ya kalau aku selalu mengikuti keinginanku. Kenapa? Karena ada yang lain pun harus dipenuhi harapan-harapan itu. Makanya ketika ada suami yang mujahadah, istri juga yang mujahadah, wajar kalau rumah tangga itu kemudian ditolong oleh Allah. Saya cek ibu sekarang nih, ibu bisa ngaji kita sampai setengah 6. Kenapa ibu ditolong? Gak ada yang pulang mujahadah. Cek ibu mah, udah mau ngaji sih. Ustaz Jero nggak makan mama dia kalau ngaji mau mujahadah ya Bu. Nah makanya ibu kalau ngaji kelihatan serius gitu ya, kayak yang aja ibu ya kelihatan mujahadah ya sungguh-sungguh. Cuma saya ingin sampaikan begini ya Bu, saya sering sampaikan di sini ya Bu, setiap kebaikan orang tua ternyata itu akan dirasakan manfaat oleh anaknya. Makanya ada ibu yang suka sholat, saking seriusnya itu sholat, si anak itu nggak disuruh lagi juga rajin sholat. Karena apa? Kesungguhan orang tua itu bisa nanti turun ke anaknya. Ya, makanya kalau nyuruh anak ibunya sholat dulu, itu gampang didengar. Jangan, dedek sholat, hari mama tahu ikatan cinta bentar lagi. Jadi kalau sebuah anak itu baca Quran, ibunya sungguh-sungguh dulu baca Quran. Makanya kalau saya perhatikan, ada ibu yang kalau ngaji serius gitu ya, saya bilang kok pantas aja anaknya sekolahnya benar, anaknya juga berkualitas. Dan emaknya kalau ngaji itu serius banget, tapi kalau ada emaknya kalau ngaji ngantuk, kok pantesan anaknya ngantuk kalau sekolah dan turunan emaknya masalah. Saya kalau ngaji ngobrol aja, kalau di kampung tuh ngobrol aja ya ngobrol. Kalau di komplek enggak, main HP. Rupanya lagi chat sama sebelahnya ya kan. Jangan lupa nanti malamnya makan nasi beranak ya, jangan lupa ya. Nanti kalau berangkat habis maghrib ngobrol juga rupanya ya Bu. Pantesan itu nurun juga kan. Makanya perhatikan ibu punten ya. Setiap orang itu yang melakukan mujahadah, melakukan sungguh-sungguh, wajar ditolong sama Allah. Kenapa? Bentuk penghargaan Allah kepada orang yang sungguh-sungguh. Sampai kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Untuk menuju kehidupan yang baik, ingin dapat pertolongan Allah, jangan lupa dibutuhkanlah mujahadah, kesungguhan kita dalam melakukan amal soleh. Yang ketiga, ibu, ikhtiar meraih pertolongan Allah itu adalah doa. Ingat ya Bu, doa itu bagian dari ikhtiar. Saya ambil contoh, anak ibu kuliah ya niat karena Allah, terus udah
udah sungguh-sungguh, tapi awas Bu, yang ketiga itu doa. Kenapa harus doa? Doa itu cara terbaik mendapatkan takdir-takdir terbaik. Saya ambil contoh, ibu besok bawa mobil, ibu udah jalan di sebelah kiri, logikanya kalau ibu pelan-pelan ibu nggak mungkin celaka. Kenyataannya banyak orang udah bawa mobil sebelah kiri pelan-pelan ketabrak dari belakang, kesenggol dari samping. Kata ibu, ini saya mau udah jalan pelan, itu motor mama belum main. Oh ya Bu ya, artinya kita udah niat kerja karena Allah, kita udah sungguh-sungguh bawa kendaraan, nggak cukup ikhtiar itu, belajar kita berdoa kepada Allah. Makanya sebelum berangkat kan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ibu tiap hari keluar rumah bawa mobil bawa motor, alhamdulillah nggak pernah kecelakaan. Kenapa dapat pertolongan Allah? Boleh jadi karena ibu rajin berdoa. Tuh ya Bu ya, makanya kan saya pernah sampaikan ibu, kalau ibu sekarang rumah tangga niat karena Allah, sungguh-sungguh jadi istri yang terbaik, tapi jangan lupa ibu ikhtiarnya apa? Ibu banyak berdoa untuk keluarga. Pernah kan doa yang saya sampaikan ya Bu? Apa doa yang populer? Ya Allah yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku agar tetap mencintai suamiku yang sedang tidur itu ya Allah di samping aku ya, dan mantapkanlah hati suamiku, diri suaminya agar dia tetap mencintaiku. Itu namanya ikhtiar batinnya. Saya ulangi ya Bu, ibu nih berumah tangga kan ini ditolong sama Allah kan, ibu niat berumah tangga karena Allah, ibu udah mujahadah jadi istri yang terbaik, masak pinter, mendidik anak pinter, dandan pinter, cukup? Enggak juga, enggak. Yang ketiga, coba ibu belajar harus banyak berdoa. Maka begitu habis tahajud ibu berdoa, ya Allah yang bolak-balikan hati, mantapkan hatiku agar tetap mencintai suamiku. Langsung bangun itu suaminya langsung, ya Allah mama dalam banget cinta mama sama ayah segitunya sih. Dan mantapkanlah hati suamiku agar tetap mencintaiku. Luar biasa, direkam sama anak langsung ya kan. Artinya apa ibu-ibu? Kalau selama ini di rumah tangga kita bahagia, mungkin kan kekuatan doa. Kalau selama ini ibu diberikan keselamatan, mungkin karena doa. Ibu diberikan sehat, mungkin karena doa. Kenapa ibu? Doa itu cara terbaik mendapatkan takdir-takdir terbaik. Sampai punten ya Bu, nanti anak-anak ibu yang sekolahnya pintar, kuliahnya pintar, ajarkan doa anak. Doa. Kenapa harus berdoa? Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsu ma taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Cuma dukun yang suka memprediksi. Saya ulangi, cuma dukun. Makanya nanti ibu cek, ada anak ibu kuliah biasa saja, begitu tes kerja, mama doain aku ya Ma ya, mama kan tahajudnya rajin. Makanya tukang sayur dari yang aja pagi-pagi, orang tahajudnya kelamaan, mama ya, mama ngaji rajin, baca Quran rajin, mama doain ya Ma ya, aku mau tes kerja ya Ma ya, semoga aku yang diterima. Ibu yang daftar berapa? 123, jangannya cuma 3. Ibu kalau kurang-kurang berdoa suka, kayaknya nggak bakalan lulus. IPK 3,6, pas-pasan banget teman-temannya pada gede-gede IPK-nya, kayaknya nggak bakalan lulus. Tapi kalau ibu yang suka berdoa, ya Allah, saya udah bertahun-tahun mendoakan anak ingin sukses. Inilah saatnya ya Allah, kabulkan doa saya. Memang saya dengan banyak. Allah juga tahu sih, cuma ibu laporan sama Allah kan. Semoga memang ini milik anak saya ya Allah. Anaknya berdoa, ibunya berdoa, bapaknya berdoa, begitu pengumuman lulus. Ibu juga kaget, coba ibu kaget juga nanya kan, begitu, mama aku lulus, masa sih? Kaget juga kaget apa? Dan anaknya pinter anaknya, ya Allah dede, langsung, ya udah bagi pertama buat makan ya, buat mama aja, langsung, karena mamanya berdoakan, ayah nggak usah, mama aja mama, ibu, saya pernah bilang, yang jadi PNS belum tentu pinter, yang ditakdirkan dapat hartanya jadi PNS. Suami ibu yang kerja di perusahaan, ada yang di KS, untuk di Guna Nusa, di CF, belum tentu pinter, dia ditakdirkan dapat hartanya itu di perusahaan. Ada orang yang jadi anggota dewan, belum tentu pinter, takdirnya jadi anggota dewan. Makanya ibu perlu yakin, doa itu cara terbaik mendapatkan takdir-takdir terbaik. Jangankan tahun depan Bu, nih 2 jam setelah ibu pulang aja nggak tahu takdir ibu, nggak tahu. Ya Allah, habis maghrib ibu udah mau makan sama suami kan, suami ngomong, "Mah, lupa ayah dapat bonus." Terus kita makan di luar aja ya habis maghrib ya, akhirnya lupa ibu nggak ada. Coba ibu udah masak tadinya kan, baru
berhubung diajak ke rumah makan, coba apa-apa langsung kan buat dipotong, masalahnya buat dipotong kalau rumah makanan. Terus saya gimana makanan mama ini? Gampang, mah bungkus, nanti ke depan tuh ada orang-orang suka ngumpul, orang-orang gak punya, kasihin. Jadi mama masak pahala sodako, nanti makan di rumah makan ayah yang bayar. Itu cara terbaik ya Bu. Makanya ibu boleh nggak tiap minggu beli baju? Boleh Bu, yang penting baju lama dikasihin. Boleh. Jangan dibilang, Ustaz boros tiap minggu beli baju, berlebihan. Enggak. Disebut berlebihan itu takdir. Kalau dia membeli sesuatu tidak digunakan, itu takdir namanya. Coba jangan jauh-jauh. Bu, makanan kalau banyak kebuang, mubadir. Tapi kalau ibu beli martabak, ini calon udah habis nih, jangan di ini, ambil sedikit, sisanya kita kasih orang miskin. Boleh nggak? Boleh. Makanya ayo ganti mobil, baru di kemarin nggak boleh mah boros, kata siapa? Beli aja mobil baru, yang lama sedekahkan. Boleh nggak? Boleh. Ibu beli mobil lagi, yang lama sedekahkan. Apa? Sedekahkan melahirkan. Nyicilnya juga lama sedekahkan. Jadi ibu kalau sekali bilang, ibu boleh tiap minggu beli tas, boleh. Yang penting tas yang lama itu disedekahkan. Artinya apa? Ada keinginan tapi nggak boleh numpuk-numpukin. Itu kan yang dilarang, ngumpul-ngumpul itu nggak boleh. Makanya kalau ada ibu, ayah kemana? Makan habis maghrib nih, ayah nggak boleh gitu. Jangan. Kalau suami ngajak, ikutin aja jangan. Udah si ayah duit aja buat makan. Tadi mau makan duit tadi ibu. Padahal suami kan ingin makan bareng dengan istri. Oh gitu ya. Ya sobat tuh nanti mama bungkus-bungkus dulu ya. Nanti kita kasih sama mama dan aku. Bayangkan 2 jam ke depan aja, ibu nggak tahu mau makan di mana. Tuh, saya terakhir ceramah 5:30, saya nggak tahu. Pulang aja saya nggak tahu. Dikasih apa sama panitia. Ini contoh ya. Enggak, ini kan supir gue samping saya. Dari tadi saya mau makan gak enak, ceramah mulai kan. Lagi ceramah saya makan kesel kan itu masalahnya kan. Cuma saya lirik aja lirik di bagian nanti. Enggak kan gitu lah sebenarnya ya. Saya juga nggak tahu ya. Itu makan melibatkan takdir Allah ya, takdir Allah. Enggak, saya ada teman tuh dari Bogor mampir ke rumah saya. Ustaz, ada kue enak mana? Dari mana? Pengajian. Hari ini berapa kali pengajian? 3. Untuk amat ya jadi Ustaznya yang 3 kali pengajian 3 kue. Itu juga kalau panitia ngerti. Nggak ngerti maka ada jika kami cara dengan ada yang ngasih. Coba di blok M, ngerti kalau blok M ya. Saya kok pertama kali di sini ya, beberapa kali ini jadi saya udah yakin kalau punya apa jadi apa. Ngerti kalau blok M saya ngerti kesapaan dari ngomongin orang pasti ngerti kan. Nah jadi Bu, rezeki kita ke depan aja kita nggak tahu. Makanya kalau ibu ingin dapat pertolongan Allah, ibu dicek yang aku ikhlas, aku mujahadah. Yang ketiga, jangan lupa doa. Kenapa doa? Cara terbaik mendapatkan takdir terbaik. Sampai perhatikan Bu, Nabi Ibrahim habis membangun Ka'bah saja masih berdoa. Apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah terima amal ibadah kami. Padahal beliau niat bangun Ka'bah karena Allah. Itu udah pasti amal soleh, tapi tetap berdoa. Kenapa? Harapannya ini membangun Ka'bah jadi ibadah, tapi ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, beres bangun Ka'bah masih berdoa. Makanya walaupun ibu itu pintar, kita nggak boleh sombong ibu. Begitu anak kita IPK 3,9 selalu berprestasi, entar dari kerjanya gampang, belum tentu. Catat, semua nabi itu cerdas, tapi tidak semua nabi jadi orang kaya. Ada nabi yang bodoh? Nggak ada. Masa nabi bodoh? Bagaimana umatnya? Nabinya bodoh ya. Nabi mah pintar semua juga, tapi tidak semua nabi jadi orang kaya. Ada nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, ada yang miskin, Nabi Isa. Artinya apa? Mungkin anak ibu dia sudah mujahadah belajarnya, mungkin dia tidak pintar, tapi siapa tahu memang kekuatan doanya itulah yang mengantarkan anak ibu diberikan pertolongan, maka insya Allah anaknya jadi sukses. Tuh ya Bu ya. Sama ibu cek di sini, ada nggak teman ibu yang dulu di sekolah paling cantik suat tapi rumah tangganya berantakan? Ada. Sampai kata ibu, eman cantik, suaminya ganteng, cerai. Saya mau sama suaminya sebenarnya eman tuh. Berarti kan apa? Cantik dan jaminan suaminya istimewa kata ibu. Alhamdulillah ya, meninggal waktu kecil nggak mau dia, sekolahnya nggak mau dia ini kurang. Walaupun nanti saya pernah belajar di holistik ibu, itu kalau ada anak yang mau dia ada masalah dengan tulang belakang. Makanya katanya kenapa dulu anaknya sudah dibedong? Di bedong itu diluruskan itu tulang belakang. Jadi kalau ada ibu ngaji, perhatikan tulang belakang lurus zaman kita, bubur masuk. Selamat pagi, assalamualaikum, duduk manis. Udah dia
Tapi kalau bermasalah dia bilang. Nah, jadi kamu diem. Anak sekarang itu belajar kamu diem. Ada masalah dengan tulang belakang. Itu kamu diem. Makanya ibu yang kamu diem di rumah ada masalah itu dengan tulang belakang. Jadi nanti malam tuh dibedok gitu ibunya ya kan. Dulu sakit dong. Makanya kan, tapi kan di rumah cek ibu teh anak kamu diem apa kata ibu? Ada masanya, ada masanya. Nanti dia bisa diem. Ya saya kalau lagi maghrib itu berjamaah, ada anak kecil yang mau diem, sabar imam sabar. Dan itu mah ada masanya. Saya juga waktu kecil mah sama, selalu orang ditarik-tarik, kepala orang diluk-lukin. Sekarang udah orang, bu, saya juga nggak ada lagi sama orang. Dan itu mah ada masanya. Artinya apa ibu? Ibu yang berhasil mendidik anak karena ibu sabar. Berumah tangga karena sabar. Seorang ibu bisa sukses karena ibu sabar. Maka ikhtiar meraih pertolongan Allah kalau ingin sukses, jangan lupa menjadilah pribadi yang sabar. Nabi Muhammad saja bu merubah masyarakat butuh waktu 23 tahun. Di Mekah 13, di Madinah 10. Bisa nggak Nabi merubah masyarakat dalam waktu seminggu? Bisa kalau Allah berkehendak. Tapi seolah-olah Allah ingin mengajarkan setiap kesuksesan yang mengundang pertolongan Allah ternyata dibutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Itu ya bu ya. Yang terakhir ibu, ikhtiar terbaik menggapai pertolongan Allah itu dengan cara tawakal. Ya, baik sekarang kita evaluasi. Ibu ngaji hari ini ikhlas. Terus ibu udah mujahadah ya, udah sungguh-sungguh dengerin ceramah saya. Terus saya yakin ibu kita nanti berdoa, ya bu ya, supaya apa? Ibadah kita diterima. Ibu udah sabar. Terakhir apa? Tawakal. Besarnya pahala saya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya bu ya. Itu sama nggak ini pahalanya? Beda ya. Catat nggak sama. Beda. Yang datang duluan itu lebih gede pahalanya, yang telat masa sama ya kan? Yang telat berada dikit ya bu ya, yang bagian sedekah